Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Untuk materi PLH hari ini, kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik pada bab 1 di buku PLH kalian. Ya, jenis sampah organik dan sampah anorganik. Jadi anak-anak di sini ada 2 jenis sampah. Yang pertama adalah jenis sampah organik. Jenis sampah organik ini anak-anak bentuknya bisa hancur ya. Di contohnya adalah sisa-sisa makanan, kulit-kulit dari buah-buahan, atau sisa dapur dari ibu kalian yang memasak. Itu termasuk sampah organik. Intinya sampah organik itu bisa dihancurkan ya anak-anak ya. Jadi ketika kita membuang sampah, kita sebaiknya memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik, yaitu sampah organik ini adalah sampah-sampah yang bisa dihancurkan. Kemudian yang kedua adalah sampah anorganik. Anak-anak, sampah anorganik ini jenisnya sampah yang tidak bisa dihancurkan anak-anak ya. Jadi seperti botol-botol bekas atau kaleng-kaleng bekas itu tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Ini termasuk sampah anorganik, dan sampah anorganik ini tidak boleh kita buang sembarangan ya. Sampah anorganik ini bisa kita daur ulang atau dikumpulkan khusus pada sampah anorganik yang nantinya bisa dipunguti oleh pemulung sampah, nanti bisa didaur ulang. Agar lingkungan kita tetap bersih dari berbagai macam kotoran dan sampah, maka kita perlu memelihara kebersihan lingkungan kita, anak-anak ya. Coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Pada gambar tersebut nampak ya, lingkungan yang ada di sini sangat bersih ya, tidak ada satu sampah pun yang kelihatan di sini. Sehingga suasananya akan menjadi nyaman bagi kita untuk berada di tempat itu. Jadi ketika kita berada di tempat yang bersih, maka kita akan merasa nyaman ya. Maka sebaiknya ketika kita menemukan sampah apapun yang ada di sekitar kita, sebaiknya kita segera memungut sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah agar lingkungan kita tetap bersih dan nyaman untuk kita semua. Salah satu lingkungan yang harus kita jaga kebersihannya ialah kita perlu memelihara lingkungan fisik di sekolah, anak-anak ya. Ketika nanti kita sudah masuk kembali ke sekolah, maka kita perlu menjaga lingkungan sekolah kita seperti yang ada pada gambar berikut ini ya. Anak-anak sedang menyapu bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah supaya sekolahnya tetap bersih, nyaman, dan enak untuk kita gunakan untuk belajar, menjadi nyaman untuk belajar. Kemudian ya, ini salah satunya adalah dengan cara membersihkan kelas ya, ruangan yang kita gunakan untuk belajar, kemudian membersihkan halaman sekolah seperti ini, kemudian membersihkan ruang guru, membersihkan ruang UKS. Selain membersihkan ruangan-ruangan yang ada di sekolah dan halaman sekolah, kita juga perlu menanam tanaman di halaman sekolah kita ya, sehingga halaman kita akan nampak asri, hijau, dan segar. Bernafas juga segar karena tanaman-tanaman ini nantinya akan memproduksi oksigen udara yang kita hirup untuk bernafas. Ya, di sekitar sekolah juga ditanami berbagai macam tanaman agar sejuk dan segar, sehingga suasana belajar di luar kelas menjadi nyaman. Kita bisa belajar di dalam kelas dan di luar kelas
sehingga nyaman ketika belajar dan mudah untuk menerima materi. Begitu anak-anak. Berikutnya yang perlu kita jaga kebersihannya, yang perlu kita pelihara ialah lingkungan di rumah anak-anak ya. Selain di sekolah, kita juga perlu memelihara lingkungan rumah. Nah, seperti ini. Cara memelihara lingkungan rumah ialah membersihkan sampah, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di rumah kita, termasuk membersihkan debu dan lain sebagainya. Sehingga kondisi di rumah kita akan nyaman. Mengapa lingkungan rumah harus dibersihkan? Mengapa anak-anak harus dibersihkan? Ya, supaya menjadikan kita menjadi nyaman dan betah berada di rumah kita. Selain itu adalah untuk agar terhindar dari penyakit. Rumah yang tidak pernah dibersihkan, yang kotor, akan mudah dihinggapi oleh penyakit, dan penyakit itu akan menyerang kita yang ada di rumah anak-anak. Jadi salah satu untuk menjaga kesehatan tubuh kita ialah dengan cara membersihkan rumah kita sehingga terhindar dari penyakit. Begitu. Selanjutnya, cara untuk menjaga kebersihan rumah kita ialah dengan cara menguras bak mandi setiap seminggu sekali. Seperti ini anak-anak ya. Jadi bak mandi di rumah kita perlu kita bersihkan supaya terhindar dari berbagai macam jenis bakteri yang mengakibatkan bermacam-macam penyakit ya. Kita bersihkan supaya terhindar dari bakteri-bakteri dan kotoran-kotoran, termasuk jentik-jentik atau bibit-bibit dari nyamuk yang bertelur pada bak mandi di rumah, sehingga bak mandi kita akan selalu bersih. Kemudian untuk menjaga kebersihan di rumah, kita perlu menutup bak penampungan air seperti ini anak-anak. Jika di rumah ada tempat-tempat penampungan air untuk wadah air ini agar kita tutup. Supaya apa? Supaya nyamuk-nyamuk di situ tidak bertelur di dalamnya. Nyamuknya sehingga tidak bisa masuk ke dalam air tersebut ya, sehingga tidak bisa bertelur. Dan supaya tetap bersih. Langkah selanjutnya untuk menjaga kebersihan rumah kita ialah dengan cara mengubur barang-barang bekas. Jadi seperti botol-botol bekas ya, botol minuman yang sudah tidak terpakai lagi, itu perlu kita kubur anak-anak ya, supaya tidak ditempati nyamuk untuk bertelur. Nah, ini adalah cara menanggulangi nyamuk demam berdarah dan menjaga kebersihan rumah kita sehingga terjauh dari berbagai macam penyakit, termasuk penyakit demam berdarah. Ketika rumah kita bersih, maka kita akan nyaman untuk tinggal di dalamnya dan kita akan merasakan nyaman ya, nyaman berada di rumah, kerasan dan tidak ingin selalu keluar dari rumah. Nah, seperti itu anak-anak. Itulah pelajaran PLH kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima materi ini dengan baik dan tetap menjaga protokol kesehatan di rumah sehingga terjauh dari berbagai macam penyakit dan selalu dijaga kesehatannya sehingga selalu hidup sehat seperti yang telah disampaikan pada pembelajaran hari ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.